Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sefia Nurjana Dewi dengan nomor NIM 206151092. Saya di sini akan menceritakan sebuah cerpen guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah sastra yang dibimbing oleh Ibu Sri Lestari. Saya di sini akan menceritakan cerpen yang berjudul Perihal Jarak dan Rindu dari karangan Sofaria An-Najah Qadir. Di cerpen ini terdapat 3 tokoh. Yang pertama ada Ariana, kemudian yang kedua Rolando, dan yang ketiga ibunya Ariana. Jadi cerita ini ada sepasang kekasih yang menjalani LDR. Si Rolando sedang bekerja di luar negeri dan Ariana menunggu pacarnya yang selama ini dia nanti. Menurut Ariana, Rolando adalah sosok lelaki yang menurutnya paling tampan. Jadi Ariana sangat bersyukur karena bisa memiliki pacar seperti Rolando. Tapi suatu hari, pada malam hari, Ariana mencoba menghubungi Rolando karena dia merasa sangat merindukan siapa Rolando. Dia merasa rindu dengan Rolando karena sudah lama tidak bertemu. Dan dia sangat terkejut karena sikap Rolando tidak seperti biasanya. Yang saat dihubungi biasanya Rolando bersikap lembut dan perhatian, tapi tiba-tiba menjadi dingin dan berkata kasar. Setelah Ariana menutup teleponnya dengan Rolando, dia merasa sangat kecewa dan dia menangis. Saking bencinya dia melempar ponselnya ke kaca tempat dia bercermin. Dia tidak peduli cermin itu retak. Dia hanya memperdulikan Rolando kenapa dia bersikap seperti itu. Dia menangis di kamar, berseduh dengan cekukan yang parah. Dia tidak peduli dengan orang yang datang di kamarnya pada waktu itu. Pada waktu itu, ibu Ariana masuk ke kamarnya untuk menenangkan Ariana. Dia menanyakan kenapa Ariana tiba-tiba menangis. Apakah ada masalah dengan hubungan bersama Rolando? Ariana menjawab, tidak ada apa-apa, hubungan dengan Rolando baik-baik saja. Akhirnya, ibu Ariana pergi dari kamarnya. Karena Ariana capek menangis pada malam hari itu, dia akhirnya ketiduran. Pagi harinya dia masih kepikiran tentang Rolando. Dia masih kepikiran kenapa Rolando semalam melakukan itu. Dia masih tidak percaya. Nah, seminggu kemudian dia menunggu si Rolando, kenapa tidak ada kabar, kenapa Ariana tidak dihubungi Rolando, apakah Rolando masih marah dengan Ariana. Dan Ariana memutuskan untuk diam saja. Tapi pada beberapa hari kemudian, si Rolando mencoba menghubungi Ariana lagi. Di sini Rolando kembali marah-marah dengan Ariana. Kenapa dia tidak pernah menghubungi Rolando lagi, dan mengatakan kenapa dia bercerita dengan ibunya tentang masalah mereka. Padahal Ariana tidak bilang apa-apa. Dan Ariana berpikir mungkin ibunya sendiri sudah mengetahui tentang masalah anaknya tersebut. Nah, Rolando marah dengan Ariana. Dia merasa capek dengan hubungan spesial yaitu pacaran. Dia marah-marah. Lalu Rolando memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan Ariana tidak terima. Ariana semakin menangis. Dia sakit hati. Dia tidak menyangka karena Rolando melakukan ini. Dia hanya mendekap diri di kamar, menangis, merenungkan peristiwa yang telah terjadi. Tapi tiba-tiba di pintu kamar Ariana ada seseorang yang mengetuk
pintu. Ariana terlihat tidak peduli. Dia hanya menutup mata sambil menangis. Lalu tiba-tiba ada suara orang yang tidak asing. Ariana sangat kenal sekali suara itu. Ternyata itu adalah suara dari Rolando. Rolando datang masuk ke kamarnya dan memberikan kejutan kepada Ariana. Ariana sangat bahagia karena Rolando sudah kembali. Itu tadi adalah cerpen dari karya Sofia Anaja Qadir. Nah, biodata beliau dilahirkan di kota Mungil, yaitu di Tegal pada tanggal 10 Maret tahun 2000. Dia merupakan penikmat sastra sejak sajak-sajak indah terus berputar di dalam otak. Sejak saat itulah aku menjadi pengabdi sastra, kata beliau. Menjadikan sastra saksi bisu dalam setiap hembus napas yang meliputi banyak sekali luka maupun bahagia. Itu merupakan biodata dari penulis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.